Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kami dari Kelompok 7 PDB 109. Kami sedang melaksanakan field study di 6 tempat ibadah yang berlokasi di Royal Residence Surabaya. ikuti perjalanan kami. Yeay! Indonesia adalah tanah tempat berbagai keyakinan berdiri berdampingan. Dari lantunan azan di waktu subuh hingga denting lonceng gereja yang lembut. Dari doa-doa yang hikmat di pura dan vihara hingga syahdu doa yang dipanjatkan dalam keheningan. Inilah negeri di mana agama-agama hidup dalam satu nafas yang sama. Keberagaman agama bukan sekadar bagian dari identitas kita, tetapi anugerah yang membentuk jati diri bangsa. Semangat saling menghargai ini sejalan dengan Sustainable Development Goals. Masyarakat mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, di mana kebebasan beribadah dihormati dan perbedaan diselesaikan lewat dialog. Pendidikan juga berperan penting ketika anak-anak belajar bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Mereka tumbuh menjadi generasi yang menghargai keindahan perbedaan. Inilah makna pendidikan yang menumbuhkan toleransi sejak dini. Kerukunan antar agama juga memperkuat, mengurangi kesenjangan. Ketika tak ada agama yang dianggap lebih tinggi, ketika setiap rumah ibadah diberi ruang, ketika semua umat merasa aman menjalankan keyakinannya, disitulah keadilan dan kesetaraan tumbuh. Dalam komunitas tempat berbagai agama hidup berdampingan, keberlanjutan sosial menjadi nyata. Warga saling membantu tanpa memandang keyakinan, merayakan bersama, melindungi satu sama lain, dan membangun kepercayaan yang kuat. Inilah semangat mewujudkan permukiman yang inklusif, damai, dan tangguh. Keberagaman agama bukanlah penghalang, ia adalah jembatan. Jembatan yang menyatukan hati, memperkuat persatuan, dan menuntun kita untuk menuju masa depan yang lebih damai. Karena dalam setiap doa, di setiap tempat ibadah, kita menemukan harapan yang sama. Harapan akan kerukunan, pemahaman, dan dunia yang lebih baik. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan. Ia adalah jiwa kehidupan beragama di Indonesia dan masa depan yang sedang kita bangun bersama. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di tempat ibadah yang pertama, yaitu Masjid Al-Muhajirin. Nah, tempat ibadah ini digunakan oleh para umat muslim untuk melakukan kegiatan-kegiatan beribadah sesuai dengan agama Islam, seperti sholat 5 waktu, seperti juga di hari-hari tertentu ada kegiatan yang dilakukan seperti memperingati kelahiran Nabi Muhammad, sholat tarawih, buka bersama, pengajian, dan sebagainya. Wihara adalah tempat beribadah untuk umat beragama Buddha. Di wihara, umat melakukan berbagai kegiatan seperti berdoa, bermeditasi, mendengarkan dhamma atau ajaran Buddha, dan melakukan beberapa upacara keagamaan hari raya besar umat beragama Buddha seperti Hari Raya Waisak, Katina, Asada, Moga Puja, dan lain-lain. Selain sebagai tempat beribadah, wihara juga digunakan untuk pusat pendidikan dan kegiatan sosial bagi umat beragama Buddha. Biasanya di dalam wihara terdapat patung Buddha, altar persembahan, dan ruang untuk beribadah. Selanjutnya kita berada di Kapel Santo Justinus. Nah, kapel sendiri ini didirikan dan diresmikan pada tahun 1 Juni 2019. Kemudian di sini juga ada jadwal misa pada hari Minggu jam 10 pagi. Selain digunakan untuk beribadah, kapel ini juga digunakan untuk perayaan hari besar lain seperti Natal, terus Paskah, Jumat Agung, dan hari besar lainnya. Tak hanya itu, kapel di sini bisa digunakan untuk pemberkatan atau pembastisan lainnya.
Halo semuanya, sekarang aku berada di tempat ibadah yang keempat, yaitu kelenteng. Kelenteng ini namanya Kelenteng 8 Kebajikan. Kelenteng ini biasanya didirikan awal 13 Oktober 2020. Kelenteng ini biasanya berfungsi untuk sarana ibadah atau ritual keagamaan umat Konghucu yang ketika dirayakan pada hari-hari besar, yaitu pada hari-hari Imlek. Kelenteng ini juga sebagai situs sejarah bahwa adanya perkembangan umat Tionghoa di suatu wilayah. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita berada di rumah ibadah yang kelima, yaitu pura. Nah, pura ini biasanya digunakan oleh umat Hindu untuk beribadah sehari-hari atau disebut sebagai Trisandya, yaitu pagi, siang, dan juga sore. Nah, selain itu, tempat ibadah ini juga digunakan untuk merayakan hari-hari besar seperti Galungan, terus Kuningan, dan juga Nyepi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi rumah ibadah yang keenam atau yang terakhir adalah GKI Wiyung Royal Residence Surabaya. GKI ini sendiri diresmikan pada tanggal 28 April tahun 2018. GKI ini sendiri aktif digunakan oleh umat Kristen untuk melakukan ibadah setiap hari Minggu. Tidak hanya untuk beribadah saja, di GKI sendiri itu aktif memperingati hari-hari besar umat Kristen seperti hari Natal, hari Paskah, dan lain-lain. Saya kebersihan. Jadi kalau ada kegiatan apa, dimintai bantuan siap. Kalau untuk kegiatan beribadahnya umat Buddha di sini, biasanya kita ada kebaktian umum sama setiap minggu. Jadi di setiap hari Minggu jam 9 sampai 11 siang. Terus untuk hari Selasa ini jam 7 malam sampai 9 kita ada kelas meditasi bersama.